Halo, seperti biasa aku bakal kasih kamu teka-teki logika lagi nih guys. Kali ini aku bakal kasih tahu kalian teka-teki logika paling susah. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak kalian ya guys. Oh iya, sebelum masuk ke teka-tekinya, aku mau kasih tahu jawaban teka-teki yang kemarin nih. Nah, jadi orang tua yang asli adalah yang ini ya guys. Karena dia memiliki warna rambut dan mata yang sama dengan anak tersebut. Teka-teki pertama. Pak Sandy adalah seorang atasan di salah satu bengkel ternama guys. Pada suatu ketika saat Pak Sandy sedang ngecek gudang penyimpanan, ternyata ada seorang karyawannya yang tergeletak di lantai guys. Pak Sandy panik dan langsung memanggil polisi. Pak polisi datang dan ternyata ada beberapa karyawan yang diduga tersangka dari pembunuhan di bengkelnya guys. Dia ada Junet, Sueb, dan Ririn. Junet berkata, "Aku baru aja datang ke bengkel ini karena aku masuk kerja shift 2. Dan saat aku mendengar kabar bahwa ada salah satu karyawan bengkel yang tewas, aku langsung bergegas ke dalam gudang dan membersihkan darahnya." Yang kedua ada Sueb guys. Dia berkata, "Aku baru aja mengganti ban dan oli mobil pelanggan. Saya kaget karena semua karyawan berkumpul dalam gudang. Aku kira mereka meeting dadakan pak." Dan yang terakhir ada Ririn guys. Dia berkata, "Aku baru aja selesai ngepel teras depan bengkel. Saat aku menoleh ke belakang, ternyata udah ramai yang katanya ada salah satu karyawan yang tewas." Polisi bersikeras bahwa ada salah satu di antara 3 orang ini yang merupakan pembunuh karyawan itu guys. Kalau kamu lihat dan dengar dari penjelasan mereka masing-masing, menurut kamu yang mana nih pembunuhnya? Aku kasih waktu 10 detik untuk jawab ya. Jadi pembunuhnya adalah Sueb guys. Gak mungkin banget kan ya? Dia bilang baru aja mengganti ban dan oli mobil pelanggan. Tapi baju dia masih bersih guys. Gak ada noda sama sekali tuh. Hahaha. Siapa yang benar? Wah, teliti banget ya kamu. Teka-teki kedua. Ani dan Reza adalah pasangan suami istri yang baru aja menikah guys. Mereka mendapatkan warisan dari orang tuanya yaitu sebuah rumah tua. Dalam rumah itu ada ruang rahasia yang gak boleh dimasuki oleh orang atau siapapun. Reza bisa marah kalau Ani masuk ke ruangan itu guys. Pada saat Reza berangkat kerja, Ani mengambil kunci ruangan rahasia itu. Dan Ani langsung masuk dan menyalakan lampunya. Dan ternyata di dalam ruangan itu banyak banget barang-barang peninggalan orang tua Reza guys. Setelah sekian lama di ruangan itu, ternyata Reza pulang tuh. Dan Ani langsung cepat-cepat keluar dari ruangan itu dan langsung mengembalikan kuncinya ke tempat semula. Saat Reza masuk ke rumahnya, Reza langsung tiba-tiba marah dan langsung menuduh bahwa Ani telah memasuki ruangan rahasia itu. Kok Reza bisa tahu ya kalau si Ani baru aja masuk ke ruangan tersebut? Aku hitung mundur 10 detik untuk jawab ya. Jadi Reza bisa tahu karena Ani menyalakan lampunya saat dia memasuki ruangan itu guys. Dan kemungkinan Reza memegang lampu itu. Karena lampunya masih panas, itu menandakan bahwa baru aja dinyalakan ya lampunya. Gimana? Kamu kepikiran gak nih? Yuk kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Teka-teki ketiga. Pada saat musim salju tiba, Bu Ida berbelanja banyak sekali makanan untuk persediaan di rumah guys. Bu Ida berencana untuk meninggalkan rumah selama 1 hari karena ada keperluan di luar kota. Bu Ida pergi menggunakan mobil dan meninggalkan anak-anaknya. Setelah urusan selesai, Bu Ida pulang dan langsung kaget karena semua makanan yang baru aja 1 hari lalu dibelinya hilang dan kulkas di rumahnya jadi kosong guys. Bu Ida marah dan langsung mengumpulkan orang-orang yang ada di rumah tersebut.
Yang pertama ada Rian anaknya. Ia bilang, selama ibu pergi aku hanya bermain game di kamarku dan aku ke bawah hanya untuk mengambil sereal kesukaanku di lemari, bukan di dalam kulkas. Yang kedua ada Pak Danang. Dia berkata, saya tukang kebun di sini dan saya nggak mungkin buka-buka kulkas rumah. Selama ibu pergi saya membersihkan kebun dan memotong rumput. Dan yang terakhir ada Ujang guys. Dia berkata, selama ibu pergi aku nginap di rumah temanku bu. Dan aku baru pulang ke rumah ini pagi hari ini bu. Kalau dilihat dari masing-masing alasannya, menurut kamu siapa nih yang ngambil makanan yang ada di kulkas? Aku kasih waktu 10 detik untuk jawab ya. Jadi yang ngambil makanan itu adalah Pak Danang guys. Masa iya dia membersihkan kebun dan memotong rumput di saat musim salju tiba? Yang ada mesin pemotong rumputnya rusak ya karena salju yang masuk. Hahaha. Siapa nih yang benar? Wah hebat banget deh kamu. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Ibnu berencana untuk pergi ke luar negeri minggu ini guys. Saat dia sampai di sana, dia langsung berjalan-jalan menggunakan kapal laut yang sangat mewah. Saat dia sedang duduk, tiba-tiba matanya gelap dan ternyata ada barang Ibnu yang hilang. Barang yang hilang ialah tas yang isinya paspor untuk dia pulang ke Indonesia. Dia melaporkan kejadian ini kepada pengunjung lain di kapal itu guys. Dan pengunjung itu langsung menelpon security yang ada di kapal tersebut. Ibnu menjelaskan bahwa saat dia duduk, ada seseorang yang memukul kepalanya hingga membuat dia pingsan. Setelah kasus ini ditinjau, polisi menyimpulkan ternyata ada 3 orang yang diduga pencuri tas Ibnu guys. Yang pertama ada seorang bapak. Dia berkata, saya berada di kapal ini bersama anak dan istri saya. Saat kejadian berlangsung, saya sedang makan sambil menikmati ombak di pinggir kapal. Yang kedua ada seorang ibu. Dia berkata, memang pak, pada saat kejadian berlangsung aku sedang berenang di kolam renang kapal ini. Tapi aku tidak tahu apa-apa soal pencurian itu. Dan yang terakhir ada anak remaja guys. Dia berkata, saat kejadian berlangsung aku sedang berada di gym kapal pak. Aku mengangkat 50 kg barbel pada saat itu. Polisi bersikeras ada salah satu pencuri di antara 3 orang ini. Kalau menurut kamu nih, siapa ya yang mencuri paspor Ibnu? Aku beri waktu 10 detik dari sekarang. Dari pencurinya remaja ini guys. Masa iya dengan tubuh sekurus ini dia bisa mengangkat beban 50 kg? Hahaha, siapa nih yang benar? Wah hebat banget ya kamu. Teka-teki kelima. Pada suatu hari di suatu sekolah, ada satu kelas murid yang sedang belajar guys. Pada hari itu sedang terjadi angin yang sangat kencang, hingga membuat guru di sekolah itu tidak membolehkan siswanya keluar dari sekolah tuh. Pada saat bel istirahat berbunyi, ibu guru lupa membawa tasnya keluar guys. Dan pada saat ia masuk ke kelas itu, ternyata tas ibu guru udah hilang tuh. Saat menanyakan ke semua murid di kelas, ternyata ada 4 orang yang diduga mengambil tas bu guru guys. Yaitu ada Farhan, Bayu, Rodi, dan Ibnu. Yang pertama ada Farhan. Dia bilang, aku sedang mengerjakan tugas yang bu guru berikan tadi. Dan aku emang tidak keluar kelas saat jam istirahat karena aku bawa bekal. Yang kedua ada Bayu. Dia berkata, saat jam istirahat berlangsung, aku keluar kelas untuk beli cilor dan papeda. Pada saat aku masuk, udah heboh bahwa ada yang ngambil tas bu guru. Yang ketiga ada Rodi guys. Dia bilang, saat jam istirahat aku bermain bulu tangkis di lapangan bu. Dan pada saat aku ke kelas, aku kaget karena aku dituduh yang mengambil tas ibu. Dan yang terakhir ada Ibnu guys. Dia berkata, aku baru aja meminjam buku dari perpustakaan sekolah. Dan aku nggak tahu perihal kehilangan tas ibu. Menurut kamu nih, kalau didengar dari alasan masing-masing murid, siapa ya yang ngumpetin tasnya ibu guru? Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang.
Jawabannya adalah Rodi guys. Karena sebelumnya sekolah tidak membolehkan siswanya keluar dari sekolahan tuh karena angin yang sangat kencang. Dan kok bisa ya dia main bulu tangkis di lapangan? Hayo kalian jangan tiru kelakuan si Rodi ya. Jangan main umpet-umpetan barang, oke? Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-6. Ada dua wanita yang berada di suatu tempat guys. Dan masing-masing wanita itu sedang melakukan kegiatan yang berbeda. Diduga ada salah satu wanita robot di antara keduanya guys. Menurut kamu yang mana nih yang wanita robot? Aku kasih waktu 10 detik untuk jawab ya. Jawabannya coba kasih tahu aku di kolom komentar ya guys. Nah itu dia guys, teka-teki logika paling susah. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tahu aku di kolom komentar dong. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!